Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Sepertinya Papa mimpi buruk. Ya udah, Pak. Tidur lagi aja ya. Pak, tadi Bapak telepon. Beliau nanya, kita tahun ini mudik nggak? Kita kan udah 3 tahun nggak pulang. Aku juga udah kangen banget sama keluarga di sana. Insya Allah, Ma, kalau ada rezeki. Tapi kan gaji sama THR Papa nanti harusnya cukup kan untuk mudik? Iya, tapi kan kalau kita mudik nggak cuma mudik aja. Kita harus beli oleh-oleh. Belum lagi kalau Fitra buat ponakan-ponakan, iya kan? Ya, beli oleh-olehnya nggak usah banyak-banyak, Pak. Tujuan kita ke sana kan untuk silaturahmi. Kita ke sana aja, Bapak sama Ibu udah seneng banget. Ya udah. Kita mudik, Papa beliin tiket kereta ya. Aku nggak mau naik kereta. Kenapa nggak mau naik kereta? Kan nggak mau desek-desekan. Ya terus mau naik apa? Aku pengennya naik mobil sendiri. Baru aku mau ikut. Oh iya, Papa pinjam mobil kantor aja, bisa nggak? Mau di kantor. Assalamualaikum. Harus datang lebih awal. Memangnya kenapa, Ben? Ya kamu kan di kantor, harusnya kamu lebih tahu alasannya apa. Ya udah. Aku kantor lebih awal sekarang. Waalaikumsalam. Ma, aku disuruh ke kantor lebih awal. Mama tolong anterin Isan ke sekolah hari ini ya. Papa berangkat dulu. Kamu sama Mama ya. Assalamualaikum. Kamu dari mana aja sih lama banget? Udah lu udah ditunggu Pak Haris di atas. Ya Allah, ada apa ini? Apa ada yang salah dengan kerjaanku? Maaf, Pak. Bapak manggil saya? Iya. Maaf, Pak. Apa saya ada salah? Atau mungkin ada masalah dengan hasil laporan yang kemarin saya serahkan ke Bapak? Tidak ada yang salah. Hasil kerja kamu sangat bagus. Di antara semua karyawan yang bekerja di kantor ini, kinerja kamu sangat bagus. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Berkat kinerja kamu, perusahaan mengalami kemajuan dan laba juga meningkat. Atas nama perusahaan, saya akan memberikan bonus 150 juta kepada saudara Firman. 150 juta, Pak? Ya. Uang. Ini beneran, Pak? Iya, benar. Buka aja. Saya harap bonus ini bisa memacu kinerja kamu untuk menjual unit-unit yang baru. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih sekali. Ibu-ibu, kenapa obat herbal dari saya ini aman? Karena dibuat menggunakan bahan-bahan alami. Wah, boleh dicoba nih, Bu.
bisa untuk asam urat juga kan? Bisa, Bu Ira. Kalau saya nih yang sakit nggak mau pakai obat sembarangan kayak gitu, bahaya. Kecuali pakai resep dokter. Oh, kalau obat dari saya, insya Allah aman, Bu Neti. Bentar ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mah. Mah, aku ada kabar gembira, Mah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Isan. 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 Wah, ini mobil baru. Iya dong, mobil baru kita. Woi. Bengong aja lo ngapain sih? Ada apa, Ben? Gaya halo ada apa? Mentang-mentang habis dapat bonus gede. Kok lo tahu? Iyalah, di kantor kita kan berita kayak gitu gampang banget nyebarnya. Udah kayak gosip, temboknya ngomong. Bagi-bagi dong. Boleh nggak? Gue pinjem dikit ya. Sorry, Ben. Masalahnya gue udah janji sama istri gue untuk beli mobil. Soalnya kan tahun ini kan rencananya mau mudik ke kampung. Biar bisa suon sama orang tua. Iya, gue juga cuma bercanda kok. Kaku banget sih lo. Ya udah, lu ngapain masih di sini? Nih, mumpung break makan siangnya masih lama, mendingan lu sekarang ke dealer mobil. Pilih-pilih deh tuh mobil. Iya, tapi kalau bos nanya, Gak apa-apa, udah ntar gue yang ngomong deh. beneran? Beneran. Thank you, Ben. Sip. Pokoknya ibu harus melunasi hutang ibu sebesar 50 juta rupiah sekarang juga. Saya mohon, Pak. Beri saya tenggang waktu beberapa hari lagi. Saya akan usahakan. Tidak bisa. Sudah beberapa kali ibu minta tenggang kan, tapi tidak dipenuhi. Tapi saat ini saya memang benar-benar gak ada uang, Pak. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kalau ibu tidak bisa melunasi hutang ibu, rumah ini akan kami sita. Jangan, Pak. Pak, tolong jangan sita rumah saya, Pak. Kalau rumah saya disita, saya mau tinggal di mana, Pak? Silakan duduk, Pak. Mas, kalau yang ini, tipe ini berapa harganya? Oh, kalau yang ini harganya 150 juta rupiah. Tapi Bapak dapat diskon 5 juta rupiah. Bapak cukup bayar 150 juta rupiah. Lumayan, Pak. Masa event lebaran, Bapak dapat diskon 5 juta rupiah. Sebentar, Mas. Assalamualaikum, Bu. Apa? Gimana sekolahnya nak hari ini? Capek, Bu. Kamu masih lapar ya? Iya, Mama tadi belum sempat ke tukang sayur. Mudah-mudahan masih ada. Tapi Mama punya kabar gembira untuk kamu. Apa, Bu? Papa dapat bonus dari kantor. Katanya hari ini mau beli mobil buat kita. Yeay, berarti sampai punya mobil baru. Isan, mobilnya belum ada. Jangan heboh dulu. Ih, nggak salah denger mau beli mobil baru. Emang suaminya kerja apaan? Jangan-jangan itu hasil korupsi lagi uangnya. Ini uangnya. Tolong dihitung kembali. Gini, ini baru enak. Baik, kita permisi dulu ya. Terima kasih ya, Nak. Maafkan Ibu. Ibu sudah banyak menyusahkan kamu. Ya Allah, Bu. Nggak usah ngomong seperti itu. Aku kan anak ibu. Sudah kewajiban aku untuk membantu.
Tapi tidak seberat itu, Nak. Uang 50 juta itu kan tidak sedikit. Ibu nggak tahu gimana nanti ibu harus menggantikannya kepada kamu. Ibu, nggak usah dipikirin. Aku punya hutang budi yang begitu besar sama ibu. Jadi nggak usah mikirin untuk kembalikan. Kamu memang anak yang baik, Nak. Ibu doakan. Semoga Allah membalas kebaikan kamu dan melipat gandakan rezeki buat kamu. Amin, Bu. Terima kasih. Taruh dulu, Bu. Gimana caranya sih ibu bisa punya utang sama rentenir kayak begitu? Itu semua almarhum bapak kamu yang berhutang buat biayai kuliah kamu, Nak. Ya Allah. Gimana caranya sih ibu bisa punya utang sama rentenir kayak begitu? Itu semua almarhum bapak kamu yang berhutang buat biayai kuliah kamu, Nak. Ya Allah. Aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata selama ini Bapak dan Ibu udah berkorban begitu besar buat aku, Bu. Aku minta maaf, Bu, kalau udah nyusahin Ibu dan juga Bapak. Enggak, Nak. Ya udah, yang terpenting sekarang kan utangnya sudah selesai. Aku harus balik kantor, tapi Ibu harus ingat satu hal. Kalau Ibu perlu apapun, jangan lagi meminjam uang sama siapapun, terlebih rentenir seperti mereka. Kalau ada apa-apa, Ibu hubungin aku, ya? Iya, Nak. Ibu nggak akan lagi berhubungan dengan rentenir itu, Nak. Ya udah, Bu. Kalau gitu aku pamit ya. Hati-hati, Nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kabarin ya, Bu ya. Iya, Nak. Hati-hati. Mang Maman, pesanan ikan mas saya mana? Kok nggak ada sih? Waduh, lupa Bu, saya pesanan Ibu. Ibu, mau dengerin gosip nggak? Kalian tahu kan Ibu Rahma penjual obat herbal itu? Iya, tahu. Kan? Tadi tuh saya dengerin sendiri loh, dia tuh mau beli mobil baru, Mas. Masa sih tukang obat bisa beli mobil? Makanya itu dia kan cuma suami pegawai biasa, masa bisa beli mobil? Jangan-jangan itu hasil korupsi lagi kan? Iya, bisa jadi tuh. Ibu, jangan seperti itu kan Bu Rahma teh jualan obat herbal. Ih, sukses berarti alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Ibu Ira, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya duitnya dari mana? Ya. Suaminya korupsi apa enggak gitu loh maksudnya. Sih kamu polos amat di orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bu Rahma, pesenannya udah ada nih, sayur asem. Makasih Bang Maman. Sama-sama. Dengar-dengar kan katanya mau beli mobil baru ya? Nggak malu nih belanja di tukang sayur komplek pinggiran kayak gini? Iya, betul. Iya, alhamdulillah Bu Neti, suami saya dapat bonus dari kantor. Jadi kami mau beli mobil. Oh, dapat bonus, bukan hasil korupsi. Gimana sih? Bukan hasil korupsi kan? Insya Allah enggak, ibu-ibu. Kamu tadi Iya, yang tadi ngomong. ngomong. Mana yang Iya. benar? Makanya jangan asal ngomong, jangan pikiran macem-macem sama Bu Rahma, ya Bu ya? Ya udah, ini Bang Maman. Makasih Iya, ya Bu Rahma ya. Saya pulang dulu ya, mau masak langsung. Sukses Bu Rahma ya. Ya, usahanya. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ikan emasnya mana? Kagak di... Kan udah dibilang lupa. Besok aja, sekarang pesen apa aja nih, saya catat sekarang nih. Ayo. Kalau yang ini 80 juta Pak, mesinnya suka bermasalah. Kalau yang itu? Kalau yang ini 140 juta. Nah, kalau kayak sedan kayak gini nih, pasarannya berapa ya, Pak? Kalau yang ini sudah di DP Pak. Ya udah deh, Pak. Kalau begitu saya pikir-pikir dulu. Nanti saya hubungin Bapak lagi ya. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya pikir-pikir dulu ya Mbak ya. Makasih. Firman. Johan. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Ngapain? Biasalah, nyari-nyari kerjaan aku ini. Udah lama gak ketemu, kita ngobrol ya. Mau ngopi nggak? Boleh, boleh. Ayo, di situ ada kantin tuh. Oke. Jadi begitulah, Man. Kemarin anakku Farel mengalami kecelakaan dan harus langsung dioperasi. Kamu tahu kan gimana keadaan aku sekarang, Man? Untuk hidup sehari-hari aja aku pas-pasan. Aku udah coba kok pinjam uang ke sana, ke sini. Tapi orang-orang nggak ada yang mau minjamkan aku uang. Ya, mungkin karena mereka tahu saat ini aku seorang pengangguran. Jadi mereka takut untuk meminjamkan uangnya kepada aku. Kamu harus sabar. Mungkin ini cobaan dari Allah. Aku takut, Man. Aku nggak mau kehilangan Farel. Dia anak aku satu-satunya. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Istighfar. Halo. Lagi di jalan. Aku masih cari kerjaan. Kritis. Johan, ada apa? Farel anakku harus segera dioperasi sekarang. Astagfirullah. Aku antar pakai motor ya. Mau? Yaudah, yuk. Ayo. Udah. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kamu yang jualan obat herbal ini? Iya, betul, Mbak. Dengan Mbak. Saya Hana. Gara-gara obat herbal dari kamu ini, ibu saya bukannya sembuh, sekarang dia malah lumpuh. Astagfirullah. Tapi ini kan harus diuji secara klinis dulu, baru ketahuan penyebabnya, Bu. Wah, bisa jadi viral di komplek kita nih. Halah, udah deh, gak usah banyak alasan. Saya akan sebarkan kemana-mana kalau obat herbal dari kamu ini membahayakan kesehatan, mengandung racun. Maaf, saya mohon jangan disebarkan dulu ya, soalnya kan belum terbukti bahwa memang obat dari saya ini yang menjadi... Nanti sebentar saya. Pokoknya saya akan mempermasalahkan perkara ini. Bu, lusa saya akan balik lagi. Kalau kondisi ibu saya semakin parah, saya akan minta ganti rugi sama Mbak. Ganti rugi? Maksud Mbak Hana gimana? Udahlah, permisi. Tunggu dulu Mbak Hana. Sayang, kamu ke dalam aja dulu ya. Dokter, tinggalin ini suami saya, Johan. Pak Johan, Farel harus ditindaklanjuti secara cepat karena empedunya sudah mulai membengkak.
Kalau tidak dioperasi, akan berakibat fatal. Saya tunggu kabarnya, Pak. Ibu tenang. Ibu tenang. Tenang. Ibu tenang. Biar Bapak bisa berpikir dengan jernih. Malu nggak aku? Ibu, telepon ibu. Johan, aku ingin bicara. Johan, aku minta kamu tolong tenang sekarang. Tenang. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin bantu kamu. Tapi Man, udahlah Johan. Kamu harus tanda tangani surat perizinan rumah sakit untuk melakukan operasi. Farel butuh bantuan. Firman, kamu tahu keadaan aku saat ini kan? Aku ini orang susah. Pekerjaan saja aku tidak punya, Man. Sekarang jawab pertanyaan. Anak kamu penting atau tidak? Anak aku, diri aku juga, darah daging aku. Sangat penting. Sekarang kamu tanda tangani. Aku yang bantu. Ayo, jangan pikir 2 kali lagi. Udah. Permisi. Begini, saya mau melakukan pembayaran atas nama pasien Farel. Bentar ya, Pak. Semuanya jadi 78 juta rupiah. 78 juta rupiah? Benar, Pak. Ya Allah, sebenarnya rezeki ini ditujukan untuk siapa? Pak, Bapak, jadi pembayarannya tunai atau kad? Ya Allah, uangnya sekarang tinggal 22 juta. Bagaimana caranya aku ngomong ke mereka ya? Jamret! Jamret! Kembalikan tasnya! Hai! Jamret! Jamret! Kembalikan tasnya! Hai! Berhenti! Berhenti! Wah! Gimana sih, Dok? Ngapain sih nabrak-nabrak?
Ya Allah. Tuh! Berhenti! Balikin tasnya! Balikin tasnya! Tunggu! Woi, apaan nih? Astagfirullah. Pak. Ya, apa? Buka pintunya. Kembalikan tas saya. Tolong kembalikan tas saya. Buka pintunya. Bapak siapa? Maaf, Pak. Saya kesini karena ngejar anak remaja yang jambret tas saya, Pak. Bapak menuduh anak saya penjamret. Di sini tidak ada penjamret, Pak. Walaupun saya seorang pemulung. Tapi saya lihat sendiri penjamretnya masuk ke rumah ini. Makanya saya datang ke sini, Pak. Coba sebutkan ciri-cirinya. Karena saya juga punya anak remaja. Kalau saya tidak salah, usianya mungkin antara 15 atau 16 tahun. Orangnya kurus, cukup tinggi, pakai topi dan ada tutup mukanya. Tunggu sebentar. Raden! Buka, Raden! Raden! Bapak udah pulang. Mana Bang Radit? Mana Abang? Kenapa pakai baju terbalik? Bapak tadi Maya buru-buru. Ini siapa? Sebentar ya, Dek. Halo, Ma. Assalamualaikum, Pak. Udah jadi beli mobilnya? Nanti aku ceritain di rumah ya, Ma. Aku telepon lagi. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ada masalah apa ya? Kok Mas Firman gugup gitu? Pak, apakah ini anaknya? Dan ini tas Bapak? Iya, betul dia. Dan ini benar tas saya. Coba tolong periksa tasnya, Pak. Apakah ada yang hilang? Alhamdulillah, Pak. Tidak ada yang berkurang. Kamu bikin malu. Sudah berkali-kali Bapak bilang, jangan mencuri! Jangan pernah memiliki hak orang lain! Astagfirullah, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar. Kenapa Radit begini, Pak? Karena Radit kamu jadi pemulung kayak Bapak. Radit pengen sekolah, Pak. Ingat kan, Pak, waktu ibu sakit keras dan akhirnya meninggal? Itu karena Bapak nggak bisa biayain ibu, kan? Saya minta maaf dengan situasi seperti ini. Kalau gitu, saya pamit. Maaf, Pak. Tolong diterima. Tidak, Pak. Terima kasih. Dengan memaafkan perbuatan anak saya, itu sudah cukup buat saya, Pak. Saya ikhlas ngasih uang ini. Mungkin ini takdir dari Allah. Tidak. Terima kasih. Pak, tunggu. Anggap aja uang ini untuk biaya sekolah anak-anak Bapak dan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay, akhirnya sekarang Maya bisa sekolah lagi dong. Iya, Maya. Bang. Kasih ya, Bang. Maafin Radit.
biar Radit yakin kebaikan abang Allah yang membalas. Kamu dengar baik-baik. Kamu yang benar sekolahnya. Jangan bikin malu keluarga. Waalaikumsalam. Ihsan, tidurnya di kamar aja ya. Gak mau, Ma. Ihsan pengen nungguin Papa. Ma, tumben banget sih. Papa pulangnya malam banget. Oh iya, Ihsan lupa. Sekarang kan Papa bawa mobil. Jadi kena macet ya, Ma. Iya, kamu tahu aja. Papa, Ma. Papa pulang. Papa. Mobilnya mana, Pak? Belum dikirim ya? Mobilnya nggak ada. Papa nggak jadi beli. Papa bohongin Ihsan. Ihsan kenapa, Pak? Maafin Papa, Ma. Papa harap Mama nggak marah. Yang pertama, mendadak Papa dapat telepon dari Ibu. Ibu bilang kalau Ibu lagi dikejar-kejar sama rentenir dan Ibu diancam. Ternyata Ibu ada utang sama rentenir itu 50 juta. 50 juta? Ya Allah. Yang kedua, Mama masih ingat dengan Johan, teman Papa dulu. Tadi nggak sengaja ketemu. Ternyata anaknya Johan itu lagi dirawat di rumah sakit dan harus melakukan operasi secepatnya. Papa menawarkan diri untuk bantu karena Johan tidak punya pekerjaan. Dan biaya operasinya 78 juta rupiah. 78 juta, Pak. Yang ketiga, Masih ada lagi? mungkin karena kelalaian Papa. Lantas Papa sempat dijamret sama orang. Tapi Papa kejar penjamret itu. Sampai akhirnya penjamret itu masuk ke rumahnya. Tapi di dalam rumah itu Papa nggak nyangka alasan dia menjamret adalah untuk biaya sekolah adiknya. Jadi Papa membantu mereka juga dengan uang bonus ini. Sekarang yang sisa hanya 20 juta. Papa nggak habis pikir kenapa begitu banyak kejadian dalam satu hari seperti ini. Papa sempat mengeluh apa sebenarnya Allah itu ikhlas kasih rezeki buat kita, Ma. Pak, istighfar, Pak. Perbuatan baik itu jangan pernah disesali, Pak. Nanti pahalanya hilang.
Kalau kayak gini namanya nggak ikhlas. Masya Allah, Mama benar. Astagfirullahaladzim. Ihsan. Kamu masih marah sama Papa? Udah sih, jangan marah-marah. Ini Papa jelasin ya. Untuk sekarang, mungkin belum ada mobil. Tapi Papa janji, Papa akan usahain biar kita punya mobil dan kamu bisa ikutan mudik. Dan satu hal lagi, kamu harus tahu, Mama juga sangat membantu. Karena Mama membantu menambah penghasilan buat nanti kita dapat mobil. Makanya Mama harus jualan. Enggak. Mama udah nggak bisa jualan obat herbal lagi. Tadi siang, teman Mama datang. Terus dia marah-marahin. Dia bilang obat yang Mama jual itu berbahaya dan beracun. Astagfirullah. Ihsan, kamu kalau ngomong tuh yang benar. Orang Ihsan lihat sendiri kok. Yaudah, terusin gambarnya. Ihsan, nasi gorengnya yuk dimakan. Ayo senang sarapan. Aku berangkat sekolah dulu ya. Ya. Kamu nggak makan dulu? Aku sarapan di sekolah. Ihsan. Ma, apa betul apa yang disampaikan Ihsan kalau kemarin ada orang datang sini dan marah-marah ke Mama soal obat itu? Ma, Papa nggak mau Mama menjual obat itu lagi. Bisa? Tunggu dulu, Pak. Mama tuh yakin obat yang Mama jual itu nggak bikin orang sakit, Pak. Papa cuma tidak mau kalau nanti ada masalah. Sekarang Papa mau susul Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatu Papa di depan ya. Papa antar sekolah. Dapat 100 Bang. Dapat 100 ya. Udah aja. Ihsan, jangan ngambek dong Ihsan. Ah, aku nggak mau naik kereta. Ihsan nggak mau desek-desekan. Oh iya, Papa pinjam mobil kantor aja, bisa nggak? Mereka ngerti kan? Jadi gimana caranya pokoknya penjualan bulan ini tuh kita harus bisa naik. Oke? Gak ada pertanyaan lagi nih? Ya, hah? Apaan sih? Ben, tolong bantuin gue. Bisa nggak ya? Gue pinjam mobil kantor buat mudik. Lu serius nanya soal itu ke gue? Iya. Gue udah janji sama keluarga gue buat mudik bareng pakai mobil. Gue gak jamin sih. Gue gak janji bisa bantu. Soalnya lu tahu sendiri kan prosedur kantor kita tuh kayak gimana. Ribet kalau udah urusan pinjem inventaris kantor buat urusan pribadi. Apalagi selama ini lu tahu sendiri, gak pernah ada karyawan yang pinjem mobil buat urusan pribadinya. Ya. Tolong dong. Man, lu kan karyawan teladan di sini. Lu jaga dong reputasi lu di depan bos, di depan anak-anak yang lain.
Ada lagi? Selamat siang Bu, perkenalkan saya Dani. Maaf Bu. Oh iya, ada apa ya Pak Dani? Maaf Bu, saya mau tanya, apa benar ini rumahnya Pak Firman? Betul, Pak Firman suami saya. Saya dengar Pak Firman itu mau membeli mobil ya. Nah, jadi kebetulan saya mau menjual mobil saya Bu. Bu, Ibu bisa lihat kan Bu, ini mobil masih bagus, masih mulus, ban-bannya sudah baru semua Bu. Mesin bagus, surat-surat lengkap, pajak juga panjang Bu. Saya jual dengan harga 50 juta. Di bawah rata-rata harga pasaran Bu. Iya makasih Pak, tapi saya belum bisa bikin keputusan karena suami saya belum pulang. Oh gitu ya Bu. Iya. Suami saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Dani. Ini Pak Dani ini mau jual mobil secondnya seharga 50 juta. Bener Pak, gini Pak. Jadi saya ngejual mobil saya ini seharga 50 juta sesuai dengan ucapan istri Bapak tadi Pak. Bapak bisa lihat kan? Ayo Pak. Bapak coba lihat kondisi mobilnya Pak. Lihat Pak, ini catnya masih bagus, masih orisinal Pak, dan ban-bannya juga baru saya ganti dengan yang baru Pak. Lihat joknya Pak. Masih mulus, masih bagus, AC-nya juga dingin Pak. Nanti Bapak bisa tes. Tapi maaf Mas, kami cuma punya uangnya 20 juta. Oh nggak masalah 20 juta. Nanti kekurangannya bisa diangsur. Saya fleksibel kok Pak, tenang aja. Bisa kita omongin lagi nanti. Kalau gitu, saya mau berembuk dengan istri saya dulu. Oh silakan Pak, silakan. Gimana Mbak? Ambil aja Pak, murah. Ya tapi kan uang kita nggak cukup. Pak Dani kan tadi udah bilang bisa diangsur. Lagi pula kan temannya Papa mau bayar utang. Udah Pak, kasihan Ihsan. Dia kayaknya kecewa banget dia pengen punya mobil. Kalau Mama setuju sih, Bapak ikut. Jadi bagaimana Pak? Baik Pak Dani. Sepertinya kita akan membeli mobil. Kalau gitu tunggu sebentar. Syukurlah Pak. Kalau gitu saya akan mempersiapkan surat-surat dan kuncinya ya Pak. Boleh Pak. Ya. Sebentar ya Pak. Iya, silakan. Pak Dani. Oh iya Pak Firman. Ini surat-surat mobilnya semua lengkap kan ya? Wah tentu lengkap dong Pak. Ini surat dan kunci mobilnya. Dan di dalam amplop ini juga ada kartu nama saya. Jadi nanti kalau Bapak ada apa-apa, ada masalah dengan mobil bisa menghubungi saya Pak. Ya udah kalau begitu. Ini uang 20 jutanya. Uangnya saya terima ya Pak, dan ini surat-surat dan kunci mobilnya. Untuk angsuran berikutnya nanti tinggal... Oh tenang Pak soal itu. Nanti masalah kekurangan, masalah hitung-hitungan angsurannya nanti bisa kita bicarain lagi. Oke. Pak terima kasih ya, Ibu terima kasih. Kita juga terima kasih. Kalau itu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani. Alhamdulillah Mas, sekarang kita punya mobil. Ihsan. Pak, itu mobil siapa? Mobil siapa menurut kamu? Mobil kamu dong. Alhamdulillah, bagus banget Pak. Kita lihat dalamnya yuk. Mana, main. Wah, ini maksudnya. Kamu suka nggak? Suka Mah, bagus banget. Alhamdulillah ya. Wah, berarti besok Papa bisa nganterin aku ke sekolah naik mobil dong. Beres bos kecil. Ayo teman-teman naik, ayo. Ayo cepat. Ayo, daripada jalan kaki capek. Ihsan. Mama. Kok anak Mama jadi nggak rajin sih? Bukannya belajar, malah main. Tapi kan
Ihsan main sambil belajar. Ini ada bukunya nih. Ihsan, papa kan udah nepatin janji sama kita. Kamu juga harus nepatin janji dong. Kamu katanya mau belajar lebih rajin lagi. Siap, Mah. Mah, Ihsan udah gak sabar. Besok pagi, biar teman-teman Ihsan tahu, Ihsan tuh punya mobil baru. Ihsan, Allah marah loh kalau Ihsan sombong. Ihsan mau mobil ini diambil lagi sama Allah karena Ihsan sombong. Enggak. Maaf, cuma bercanda. Ya udah, belajar yuk. Yuk. Apa hari ini? Pasar. Ih, saya mau beli kangkung, Bu. Nih, mau beli bayam. Assalamualaikum, Bu Neti, Bu Ira. Waalaikumsalam. Mau bareng nggak? Nggak usah, kita berdua mau jalan kaki aja, biar sehat. Iya, Bu Rahma, kita jalan kaki aja. Iya, biar nggak kebiasaan nanti naik mobil. Ya udah, kalau gitu kami duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Baru bisa beli mobil bekas aja udah pamer pakai langsung kita berdua. Ih, Bu Neti, itu tuh biasa, namanya juga lagi seneng. Itu namanya sama aja pamer. Kalau orang punya mobil baru nggak gitu-gitu amat kali. Ih, oh, itu namanya pamer. Gimana, San? Kamu seneng nggak? Seneng banget, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, sayang. Iya. Ini aja, Bu. Saya nanti bantu untuk mempercepat proses penyerahan kuncinya. Luar biasa, gila, keren nih mobil. Mobil siapa nih? Pakai nanya. Ya mobil gua. Ya kali aja kan. Cakep nih. Terus gimana? Jadinya lu beli ini mobil di mana? Di tempat Pak Evan yang kemarin gua kasih tuh. Nggak jadi. Ya alhamdulillah sih, ternyata Allah kasih rezeki. Ternyata kemarin tuh ada Pak Dhani datang ke rumah nawarin mobil ini. Second hand sih 50 juta. Tapi gue bisa bayar 20 juta dulu, sisanya nyicil. Kan lumayan. Ya. Tapi lu udah periksa belum surat-suratnya? Lengkap nggak? Resmi nggak? Nggak usah khawatir, semuanya komplit. Nih, semua dokumennya ada, termasuk nih STNK. Pajaknya aja masih panjang tuh. Oh ya, by the way, lusa kan sudah mau puasa. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini sama lo. Ya, lu ngapain sih pakai begini-begini? Nggak usah lah. So formalitas lo. Lo kan sobat gua, ngapain sih pakai minta maaf segala? Lu nggak pernah punya salah, tenang aja. Ya, karena namanya juga sesama muslim, kita kan harus saling bersilaturahmi. Iya. Ya, gue udah paham. Lu nggak pernah punya salah. Lagian kalaupun ada, pasti udah gue maafin. Oke? Jadi kita masuk ya. Ya. Tar dulu. Ini mobil mau gue pinjem buat malam mingguan, oke? Nggak boleh nggak. Punya salah, tapi malak. Ya deh, kasih deh. Kamu hati-hati ya di sekolah. Iya, Mah. Ya udah, aku berangkat dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berangkat ya, Mah. Iya. Hati-hati ya, Pak. Jangan ngebut ya, Pak.
buat keluarga 6 unit. Besok? Bisa Bu, saya langsung ketemu Ibu besok. Oh, kalau soal harga jangan khawatir Bu. Baik Bu, sampai ketemu besok. Waalaikumsalam. Asik, kayaknya ada yang berhasil ngejual beberapa unit sekaligus deh. Alhamdulillah, rezeki dapat 6 unit kan lumayan. 6 unit? 6 unit. Luar biasa emang. Aduh, nggak sia-sia. Lu gue rekomendasiin buat kerja di sini sama bos. Mudah-mudahan. Pulang. Ya iyalah, masa gue nginep sini. Ya udah, gue siap-siap. Buruan. Iya. Gue tunggu di parkiran ya. Ya oke. Selamat malam. Malam. Kami dari kepolisian mau membawa saudara Firman kantor polisi untuk kasus pencurian mobil. Pencurian mobil apa, Pak? Dan saudara juga sebagai penadah mobil curian. Berikan keterangan dan mobil akan kami bawa kantor sebagai barang bukti. Seperti yang saya bilang, Pak. Saya sama sekali tidak mengetahui soal pencurian mobil atau apapun itu, Pak. Pak? Pak, ada apa ini? Ini, Ma. Papa mau ditahan di kantor polisi. Katanya Papa terlibat kasus pencurian mobil. Astagfirullah, Pak. Pak, ini nggak mungkin. Suami saya bukan pencuri, Pak. Ibu, ada apaan, Bu? Tuh, dia ditangkap polisi karena terlibat pencurian mobil. Astagfirullahaladzim. Allah. Tunggu. Tolong aja saya kesempatan. Saya akan hubungi Pak Dani. Dia yang jual mobil ini sama saya. Langsung sekarang, Pak. Pak. Astagfirullah. Handphone yang aktif. Ya Allah. Pak, tolong jangan bawa suami saya, Pak. Ayo, Pak. Kok segitu ya? Ya, Ibu. Nggak nyangka banget ya, padahal tuh kelihatannya alim. Tapi ternyata pencuri. Jangan bawa suami saya, Pak. Pak, saya bukan pencuri. Sama sekali bukan pencuri, Pak. Kalau saya sih nggak heran lagi. Lihat aja coba, masa cuma pegawai biasa bisa beli mobil mewah kayak gitu? Ya Allah. Bikin malu komplek, bikin malu dasar pencemaran nama baik. Papa, Ihsan. Berarti bener ya apa kata Bu Neti? Papa. 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 Udah nggak usah ditangisin bapaknya, memang bapaknya pencuri kok. Papa, aku nggak salah. Masih ngeles aja, anak sama ibu sama aja. Udah tahu salah. Yuk kita pulang yuk. Ayo. Benar, Pak. Saya sama sekali tidak terlibat dengan sindikat pencurian mobil, apalagi sebagai seorang penadah, Pak. Saya beli mobil ini karena surat-suratnya juga lengkap, Pak. Saudara tahu, semua surat-surat kendaraan ini palsu. Tapi saya belinya dari seorang yang bernama Dani, Pak. Kartu namanya ada ini, Pak. Saudara jangan mengarang terus. Tidak ada yang namanya Saudara Dani. Saudara sengaja memalsukan dokumen ini atas nama Saudara Dani yang ternyata fiktif. Astagfirullah, Pak. Sumpah, Pak. Saya berani sumpah. Saya sama sekali tidak memasukkan dokumen apapun soal mobil ini, Pak. Mohon maaf. Saudara terpaksa kami tahan. Astagfirullah. Pak, tolong, Pak. Jangan tahan saya, Pak. Saya di rumah ada istri dan juga anak, Pak. Saya nggak mungkin ninggalin mereka. Tolong, Pak. Mohon maaf, Pak. Bapak terpaksa kami tahan. Kenapa lo masuk sini? Lo ngerampok? Lo perkosa? Lo nyopet? Terus? Ditipu. Kenapa lo gak bantai aja tuh orang? Akhirnya lo sendiri masuk penjara. Udah pernah masuk penjara belum lo? Tidur bawah lo.
bapak-bapaknya. Kan. Ketahuan kita dipanggil Bu Amanda. Iya. Itu dia orangnya. Saya mau curhat nih. Mau curhat apa, Bu? Semenjak suami saya minum obat herbal dari Bu Rahma, kok suami saya makin begini? Tuh kan bener saya bilang kan apa? Jangan minum obat sembarangan. Kita juga nggak tahu Bu Rahma tuh dapat obatnya dari mana. Asli apa palsu nggak tahu kan? Bener-bener Bu. Ini sakit kepala saya nih, yang biasanya kambuh sehari 2 kali, ini bisa 3 kali sampai 4 kali Bu. Bukannya malah sembuh. Bener kan saya bilang? Gimana? Saya nggak apa-apa tuh. Bisa? Kok bisa? Kok nggak apa-apa? Orang obatnya belum saya minum. Iya. Kebiasaan deh. Kalau gitu saya coba aja obatnya ya. Ngefek enggak tuh sama saya? Jangan. Udah stop, nggak usah diminum aja semuanya. Besok kita kembaliin aja. Ya? Ya udah Bu, kita pulang aja yuk. Kita pulang. Gimana keadaan Papa? Papa nggak apa-apa. Mama gimana kabarnya? Mama nggak apa-apa. Papa kok bisa ada di sini? Ya Allah. Mama ingat sama Pak Dani. Ternyata mobil yang dijual ke kita itu adalah mobil curian, Pak. Dan Bapak dituduh sebagai penadah mobil curian. Ini semua salah Mama. Kalau aja Mama nggak maksa Papa beli mobil ini nggak akan terjadi. Mama nggak boleh ngomong kayak begitu. Mama nggak salah apa-apa. Papa yang salah. Seandainya saja Papa sama sekali tidak sok-sokan membantu orang, mungkin kita punya mobil kita sendiri, Pak. Istighfar. Jangan pernah menyesali sedekah yang udah dikasih. Itu namanya nggak ikhlas. Istighfar. Mama benar. Astagfirullah. Kita sedang Ibu-ibu, ada apa ini? Bu Rahma, kita mau ngembalin obat yang kita beli. Kembalikan uang saya. Maaf Bu Amanda, tapi uangnya nggak bisa dikembalikan. Ya ampun, nggak bisa gitu dong Bu Rahma. Masa kita beli obat yang malah justru bikin kita sakit? Bener nggak sih? Iya. Nih, saya mau kembalikan obatnya. Buat apa saya minum racun? Ngapain kalian minum racun yang bikin lumpuh? Coba kembaliin aja. Iya. Udah, balikin aja ibu tuh. Balikin. Buat apa saya minum racun? Itu juga yang dikatakan Bu Neti. Iya. Allah, ibu-ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa ya? Saya Hana.
Mbak Hana, ada apa Mbak? Ada apa? Kamu tahu nggak kondisi ibu saya semakin parah? Saya tadi ke rumah sakit, lihat ibu saya semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak. Terus, saya harus bagaimana Mbak? Kamu harus ganti biaya pengobatan. Saya juga heran sama ibu saya. Suruh berhenti minum obat-obatan herbal dari kamu, tapi dia masih aja minum. Berapa biaya pengobatan yang harus saya ganti, Mbak? 10 juta rupiah. Besok siang saya ambil. Aduh, Mbak. Kalau 10 juta saya nggak sanggup. Ya, nggak apa-apa sih kalau kamu nggak mau ganti. Tapi saya akan naikkan kasus ini ke pengadilan. Ya Allah, aku harus gimana nih? Teman-teman, kita pulang yuk. Ayo aja lah. Lah, kok ditinggalin? Habisnya ngapain main sama anak pencuri? Yang ada kita malah ketahanan lagi. Iya tuh betul. Ih, teman-teman, kita juga bisa masuk penjara loh. Ayo kita pulang aja. Ini buktinya. Saya nggak bohong kan? Ibu saya semakin parah, Mbak. Saya minta maaf ya, Mbak Hana. Mana uang yang saya minta? Sudah kamu siapkan? Ini uangnya. Makanya lain kali hati-hati dong, Mbak, kalau jualan obat. Untung ibu saya nggak kenapa-napa. Coba kalau ibu saya sampai meninggal, lo bisa ganti rugi nggak? Bisa nggak? Saya minta maaf ya, Mbak Hana. Ini sih. Oh iya, kalau misalkan kondisi ibu saya semakin parah, saya minta tambah lagi ya. Kamu siap? Insya Allah siap, Mbak. San kangen papa, Ma. Mama juga kangen sama papa, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Amanda, apa kabar? Ada apa? Saya mau tanya gimana perkembangan suaminya, asam uratnya udah sembuh? Saya nggak mau lagi beli obat racun. Emang nggak tahu apa? Kalau obat yang dijual ini obat racun. Bu Amanda, obat herbal ini sudah diuji secara klinis, Bu. Kalau Ibu nggak percaya ini saya minum depan Ibu ya. Udah deh, Ibu. jangan maksa. Ibu Amanda, obat saya aman. Obat saya bukan racun.
gara-gara dia ini, Pak. Sudah, jangan emosi. Semua bisa diselesaikan secara hukum. Jangan karena emosi ini, kalian bisa merugikan diri sendiri. Saudara Dani ini bukan pelaku tunggalnya, tapi di balik itu ada dalangnya. Benny? Benny. Kenapa lo nggak bisa ngomong lihat gue di sini? Iya, gue tahu lo pasti ngebayangin, mikirin kenapa lo bisa ketemu gue di sini dan kenapa gue ngerencanain ini semua kan. Apa maksudnya semua ini, Ben? Semenjak lo masuk ke kantor, loyalitas gue di mata bos tuh langsung turun. Hilang. Kepercayaan bos ke gue udah nggak ada. Semuanya beralih ke lo. Gue gak nyangka lo sepicik itu. Lo tau gak sih? Gue udah 4 tahun kerja di kantor dan gue gak pernah dapat apresiasi apa-apa dari bos. Dan lo baru anak kemarin sore masuk udah dapat gaji gede, udah dapat bonus gede yang seharusnya itu buat gue. Ya tapi lu teman gue, Ben. Gue gak mau tahu teman-teman. Harusnya lu bisa mikir ya. Yang bisa bikin lu masuk ke kantor dan diterima kerja di kantor siapa? Gua! Udah. Emangnya lu doang yang butuh duit? Hah? Lu doang yang punya tanggungan? Tapi biarpun sekarang gue masuk sel, gue udah puas. Udah, masuk. Ayo. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa udah bisa pulang. Iya, Ma. Papa udah pulang. Papa udah pulang, Ma. Alhamdulillah. Ihsan, papa kamu udah pulang. Iya sayang, Papa udah pulang. Papa udah pulang. Papa dibebaskan karena mereka tidak menemukan bukti kalau Papa bersalah. Alhamdulillah. Dan mereka berhasil menangkap penjahat yang sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Papa bisa ada di rumah. Ya udah masuk ya, Pak. Ya, Bapak kamu masuk. Kalau tahun ini kita lebaran di sini aja nggak apa-apa kan, Ihsan? Iyalah. Ya anggap aja kita kumpul keluarga kecil. Nanti kan kita bisa video call ke kakek di kampung, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Hana? Iya, Rama. Ada apa, Mbak? Apa ibunya tambah parah? Boleh saya masuk dulu? Ada yang mau saya bicarakan, Mbak. Oh, iya silakan, Mbak. Silakan duduk, Mbak Hana. Terima kasih, Mbak suami Rama. saya. Halo, Ma. Firman. Hai, sayang. Gimana keadaan ibunya Mbak Hana? Apa masih ada keluhan? Ini, Mbak, saya kembalikan. Ini apa, Mbak? Itu uang yang pernah saya ambil, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rahma. Oh, kok dibalikin, Mbak? Karena ibu saya sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah, saya turut senang mendengarnya, Mbak.
Iya Mbak, dan saya mau minta maaf karena waktu itu saya sempat marah-marah sama Mbak Rahma. Ya wajar lah ya, karena saya khawatir banget melihat ibu saya seperti itu. Tapi ternyata itu semua adalah proses penyembuhan dari obat herbal yang Mbak Rahma kasih. Nggak apa-apa Mbak. Dan Ayo dong, Ma. Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ibu-ibu. Bu Rahma, ini kami bawakan bekal untuk Bu Rahma. Ya ampun Bu, padahal nggak usah repot-repot. Nggak ngerepotin kok Bu, ini cuma cemilan aja. Makasih ya. Makasih ya Tante. Makasih banyak ya. Oh iya Bu Rahma, sebenarnya kita kesini sekalian mau minta maaf sama Bu Rahma. Karena selama ini kita udah sering berburuk sangka sama Bu Rahma. Apalagi soal obat herbal yang Bu Rahma jual selama ini. Iya betul Bu Rahma, kami semua minta maaf, ya kan? Ibu-ibu? Oh, makasih Bu. Saya juga minta maaf ya kalau ada salah kata. Ya udah, kalau begitu sekarang kita pamit ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Hati-hati ya Bu. Iksan, selamat mudik ya.